Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Taysirul Khalaq. Yang terakhir kemarin kita sudah mulai membahas bab al-hilm yang sering diterjemahkan dengan aris, sabar, ya, kemampuan menahan emosi, ya. Yang sudah kita bahas kemarin yakni mengenai definisi dari al-hilm dan juga hal-hal yang menyebabkan seseorang memiliki sifat al-hilm itu. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa al-hilm, ya, itu oleh pengarang kitab Taysirul Khalaq ini didefinisikan sebagai sebuah atau suatu sifat yang ada dalam diri seseorang yang mendorong orang yang memiliki sifat itu untuk tidak membalas orang yang membuatnya marah meskipun dia mampu untuk membalasnya. Jadi dia menjaga diri tidak membalas keburukan orang lain yang membuat dia marah itu. Dan kemarin sudah kita bahas juga mengenai sebab-sebabnya. Ada banyak, ya, yaitu rahmatul juhal, ya, mengasihi orang-orang yang bodoh, lalu at-tarafu 'anil musyatamati, menjauhkan diri dari mencela atau mencaci maki, lalu al-istihya'u min jazail jawabi, ya, malu untuk membalas jawaban orang yang membuat marah kita tadi itu, ya. Lalu at-tafaddulu 'alal musii, tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ya. Dan yang terakhir adalah masih ada dua, ri'ayatu ni'matin sabiqatin, yaitu menjaga nikmat yang telah lalu. Dan yang terakhir sebabnya adalah tipu daya atau strategi
dan menanti kesempatan yang baik ya, untuk membalas dengan cara yang baik pula ya. Al makru wa tawaqqu'ul furasi ya. Nah kemarin sebab-sebab itu sudah kita jelaskan. Nah bagian yang berikutnya ini, pengarang kitab Taysirul Khalaq ini memberikan penjelasan mengenai argumen atau alasan kenapa hal-hal tadi itu bisa menjadi sebab munculnya sifat hilm gitu. Ya. Langsung saja kita bacakan. Namun sebelum kita baca, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan ya. Wa dzalika, dan yang demikian itu ya, bahwa ada banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang memiliki sifat hilm tadi itu ya, yang banyak jumlahnya tadi itu, li'annat taraffu'a 'anil masyatamati, karena sesungguhnya menjauhkan diri dari mencaci maki ya, min syarafin nafsi, itu merupakan sebagian dari kemuliaan jiwa, wa uluwil himmati, dan tingginya himmah, tingginya kemauan seseorang ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, bahwa yang bisa menyebabkan seseorang itu punya sifat hilm itu adalah keinginan diri untuk menjauhkan dari mencaci maki orang lain, terutama orang yang tadi ya, membuat kita marah itu ya. Biasanya kalau kita itu dibuat jengkel seseorang, dibuat marah seseorang, itu kan lalu kita jengkel juga, lalu kita juga sering mencela, sering mencaci maki orang yang berbuat tidak baik kepada kita itu. Nah itu kita tidak melakukan, itu hilm. Nah orang yang bisa mengangkat ya, at-tarafu, atau menjauhkan diri dari mencaci maki itu ya, atau dengan kata lain ya, sederhananya orang yang tidak mau mencaci maki orang itu ya, itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki kemuliaan jiwa itu. Orang itu memiliki kemuliaan diri. Artinya dirinya mulia. Ya. Berbeda kalau orang dibuat marah, dicaci maki orang, lalu balas mencaci maki, apa bedanya dengan yang mencaci maki tadi? Ya, sama kan ya, tidak ada bedanya. Ya. Justru kalau orang bisa menahan diri untuk tidak mencela orang lain, tidak mencaci maki orang lain, meskipun orang lain itu sudah membuat kita jengkel tadi itu, membuat kita tidak nyaman tadi itu, ya, dan kita tidak melakukannya, itu menunjukkan bahwa kita itu ya, itu memiliki kemuliaan dalam diri kita itu. Ya. Tapi kalau kita membalas, ya, mencaci maki juga, loh, kalau begitu apa bedanya? Oh, sama-sama mencaci maki, ya. Ya.
juga menunjukkan ketinggian himmah, ketinggian kemauan. Ya. Jadi ada keinginan, ada kemauan bahwa kita itu untuk tetap menjadi baik. Ya. Tidak kemudian menjadi sama buruknya dengan orang yang membuat kita marah, yang membuat kita jengkel tadi. Ya. Nah, ini kenapa yang namanya menjauhkan dari caci maki itu menjadi bisa menyebabkan sifat hilm tadi itu. Ya. Lalu yang berikutnya, wal istihya'u min siyanatin nafsi wa kamalil muru'ati. Ya. Nah, kemarin kan juga disebutkan ya bahwa yang menjadi sebab dari munculnya sifat hilm itu adalah al istihya'u min jazail jawabi. Malu untuk memberikan respon, memberikan jawaban, malu memberikan balasan terhadap jawaban orang yang membuat kita jengkel gitu, yang membuat kita marah itu. Nah, lah malu yang seperti itu min syanatin nafsi, ya, merupakan tanda bahwa orang yang malu untuk memberikan balasan terhadap jawaban orang yang menjengkelkan kita itu sama aja dengan kita itu menjaga diri kita, ya. Lagi-lagi menjaga diri untuk tidak jatuh kepada posisi yang sama dengan orang yang membuat kita marah itu, yang menjelek-jelekkan kita itu, yang membuat kita jengkel itu, ya. Jadi itu menjaga diri kita sendiri sebenarnya itu, ya, menjaga diri. Wa kamalatil muru'ati, dan itu merupakan tanda dari kesempurnaan muru'ah kita. Ya. Nah, kemarin baru saja kita bahas ya mengenai bab al-muru'ah itu. Muru'ah itu kehormatan, ya. Jadi orang yang punya sifat malu itu sesungguhnya orang yang punya kehormatan, ya. Orang yang menjaga dirinya, orang yang menjaga kehormatannya, ya. Coba kalau orang itu sudah tidak punya malu, akhirnya kan berbuat sembarangan, ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Ya. Kalau kamu kok sudah tidak punya rasa malu, ya silahkan kamu berbuat semaumu, ya. Dan nyatanya kita tidak mau itu berbuat semau kita itu. Kita berbuat pasti dengan standar etika tertentu, dengan standar moral tertentu. Ya. Kalau sekiranya itu tidak patut, ya tidak dilakukan. Itu karena malu itu. Kalau kita sudah tidak punya malu, biasanya ya sudah, ya, berbuat semaunya, ya. Dan masya Allah ya, sekarang ini yang namanya sifat malu itu ya boleh dikatakan menjadi barang langka, ya. Orang itu sekarang untuk berbuat hal yang tidak baik itu sudah tidak mau lagi, ya, sudah terang-terangan, ya. Bahkan malah kadang-kadang berbuat tidak baik itu sampai pada level tidak malu, tapi malah bangga. Itu ada itu. Kan ya terlalu namanya itu, ya. Harusnya itu orang berbuat tidak baik itu malu harusnya. Tapi kok sekarang banyak orang yang berbuat yang tidak baik itu malah sampai pada level tidak hanya tidak malu, tapi malah bangga. Itu ada itu sekarang ini. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan sifat malu ini memang harus kita pupuk, harus kita jaga, karena memang malu itu merupakan bagian dari iman, ya. Jadi al-haya'u syu'batum minal iman. Yang namanya malu itu bagian dari iman. Jadi kalau orang itu
masih punya rasa malu, ya, itu tandanya dia masih punya iman. Tapi kalau sudah tidak punya malu, oh ya sudah, ya, imannya dipertanyakan itu. Ya. Jadi mestinya orang tuh berbuat tidak baik itu malu, dan itulah tanda orang yang beriman itu seperti itu. Nah kalau sampai sifat malu ini kok hilang, ya sudah, ya berarti orang tidak bisa menjaga dirinya, dan jelas itu muruahnya juga tidak sempurna itu. Ya. Baik. Lalu yang berikutnya, wa ri'ayatun ni'matis sabiqati minal wafa. Dan menjaga nikmat yang telah lalu itu merupakan bagian dari al-wafa. Al-wafa itu ya apa ya? Menepati janji. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya bahwa yang namanya orang itu katakanlah sejelek apapun dengan kita itu, ya kalau kita itu sudah pernah berhubungan dengan dia itu ya sedikit atau banyak pasti sudah punya lah kebaikan-kebaikan sebelumnya itu. Nah itu hendaknya diingat itu, hendaknya dijaga itu. Ya, jangan sampai kemudian nikmat atau kebaikan-kebaikan yang telah lalu itu kemudian kita lupakan dari seseorang, meskipun kenyataannya seseorang itu kemudian katakanlah tadi itu menyakiti kita, membuat kita marah, membuat kita sakit, itu tetap kita jaga itu, ya kebaikan-kebaikan yang sudah lalu itu. Ya meskipun sekali lagi ya ini dulu kemarin saya sampaikan tidak mudah ini, biasanya orang itu tidak ingat itu kebaikan sebanyak apapun, yang diingat biasanya keburukannya. Kebaikannya seabrek, berbuat jelek sedikit itu yang diingat ya yang jeleknya itu ya. Yang kebaikannya lupa. Nah, sebaliknya terkait dengan diri kita, kalau diri kita dengan orang lain tuh biasanya kita ingat kok kebaikannya. Padahal seharusnya kalau kita baik dengan orang lain tuh malah suruh melupakan seharusnya itu. Ya. Kalau ada orang lain berjasa dengan kita, harus kita ingat, ya, jangan dilupakan itu, dijaga itu. Tapi kalau kita berjasa dengan orang lain itu jangan diingat-ingat, ya, lupakan saja, ya. Tapi sekali lagi ini tidak mudah, ini sulit, ya. Biasanya sebaliknya yang terjadi. Nah orang yang bisa mengingat kebaikan masa lalu, orang yang bisa mengingat atau menjaga kenikmatan masa lalu itu dianggap sebagai bagian dari al-wafa. Menepati janji. Janji ya janji kebaikan dengan seseorang itu. Jadi dengan orang itu kan memang kita sebenarnya diminta untuk berbaik-baik. Ya, seharusnya kita itu kan dengan siapapun hendaknya baik. Ya. Oleh karena itu kita hendaknya berbuat baik itu. Sehingga kalau ada orang lain berbuat salah sekalipun itu, hendaknya tadi itu tidak cepat membuat kita marah, ya, tidak cepat membuat kita emosi, kita punya sifat hilm, marahnya ditahan, ya, karena kita ingat, oh, wong ini dulu ya pernah berbuat baik dengan saya, sehingga ya ini berbuat salah ya oke lah ya, bisa dimaafkan, ya, dimaafkan. Jadi dengan cara seperti itu insya Allah orang itu lalu mudah memaafkan. Ya. Ya. Dan sekali lagi ini bisa dianggap sebagai menepati janji, ya janji dalam rangka menjaga hubungan baik dengan orang lain tadi itu. Ya. Sebab kalau sampai kita itu kemudian orang kok berbuat buruk dengan kita, lalu kita juga langsung seketika itu juga respon dengan keburukan, oh pasti akan kemudian terputus itu hubungan seseorang dengan orang lain itu. Pasti kemudian terjadi konflik, terjadi permusuhan. Dan kadang-kadang kalau sudah terjadi permusuhan itu untuk menyambung kembali itu tidak mudah itu. Ya. Padahal kalau kita agak bisa menahan emosi sedikit saja,
itu insya Allah tidak akan kemudian menimbulkan sampai hubungan putus. Nah ini apa namanya, pentingnya riayatun ni'matis sabiqah, itu menjaga apa namanya, nikmat atau kebaikan yang telah lalu itu. Ya. Lalu yang berikutnya, wal makru wa tawaqqul furasi, dan tipu daya serta menunggu kesempatan yang baik, ya, minad dahai, itu merupakan apa namanya, bagian dari kecerdikannya. Ad-daha itu sama dengan ad-dzaka, ya, kecerdikan, ya. Li'anna man dhahara ghadabuhu qalla kaiduhu, karena sesungguhnya orang yang menampakkan kemarahannya, qalla kaiduhu, itu sedikit apa namanya, tipu dayanya, ya, sedikit apa namanya, ya, kecerdikannya itu, ya, siasatnya. Nah itu. Nah ini juga kemarin sudah kita bicarakan, ya, jadi bahwa di antara sebab dari hilm itu adalah siasat dengan cara menunggu kesempatan yang lain ketika ada orang itu berbuat buruk kepada kita. Tidak langsung seketika kita respon dengan keburukan yang sama, enggak, ya, kita tunggu waktu yang tepat, ya, untuk kemudian bisa apa namanya, mendudukkan persoalan dengan cara yang sebaik-baiknya, ya. Ya. Nah yang menarik ini ya, penjelasan bahwa orang itu biasanya kalau gampang menampakkan marahnya, itu tandanya sedikit kecerdikannya itu, sedikit siasatnya itu, ya. Dan nampaknya betul memang itu. Orang itu kalau sudah emosi, sudah marah, itu hilang itu akalnya itu. Yang mendominasi ya emosinya itu, ya kemarahannya itu. Sehingga kadang-kadang apa yang diucapkan, apa yang diperbuat itu kadang-kadang ya kurang pas, ya kurang baik. Ya. Tapi kalau orang bisa menahan emosi, ya, bisa menyembunyikan kemarahannya, biasanya ucapannya ya baik, biasanya tingkah lakunya juga dengan baik, ya. Saya kira tentang persoalan ini kita bisa mendapatkan banyak contoh lah dalam kehidupan kita, ya. Kalau orang tuh kalau sudah marah itu memang sudahlah, itu biasanya hilang akalnya itu, ya, karena yang menonjol itu ya emosinya itu, ya, kemarahannya itu. Nah sifat hilm itu sekali lagi kemampuan menahan marah itu, ya. Tidak menunjukkan kemarahan itu, ditahan, ya. Nah ini, ya. Nah ini beberapa penjelasan tambahan, argumen-argumen yang melengkapi bahwa beberapa hal tadi itu bisa menjadi sebab munculnya sifat hilm dalam diri seseorang. Nah yang terakhir, saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, pengarang kitab ini kemudian menutup dengan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berisi pujian terhadap orang yang memiliki sifat hilm. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi tsana'i ala ahli hilmi, di dalam memuji, ya, ala ahli hilmi, terhadap orang-orang yang memiliki sifat hilm itu, ya. Jadi ingat, ya, sifat hilm itu sifat sabar, mampu menahan marah, tidak emosi, tidak mudah marah, tidak mudah ngamuk, ya, begitu, ya. Apa dawuhnya Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul hayyal halima, mencintai orang-orang yang pemalu dan juga memiliki sifat
halim, ya, memiliki sifat hilm, ya. Jadi lagi-lagi ya, orang yang punya sifat malu itu dipuji Allah. Allah mencintai orang yang punya sifat malu itu. Ya, karena ya sekali lagi ya, malu itu merupakan tanda dari iman. Orang kalau masih punya iman, insya Allah dia punya malu. Kalau malunya kok hilang, ya bisa jadi imannya juga hilang. Ya. Jadi ya alhamdulillah kalau kita masih malu untuk berbuat tidak baik, ya itu tandanya kita masih punya iman. Lalu Allah juga mencintai orang-orang yang punya sifat hilm tadi itu, al-halim, ya, orang yang memiliki sifat hilm, ya. Dan sekali lagi ya, al-halim ini sebenarnya sifatnya Allah itu ya, maha halim, ya, maha tidak mudah menurunkan siksa, itu Allah. Nah kita sekali lagi mencontoh sifat itu dengan juga menjadi bisa menahan marah, tidak mudah marah, ya, tidak mudah membalas kesalahan orang, ya. Lalu kemudian sebaliknya, ya, wa yabghadul fahishal badhi'a, dan Allah itu murka, ya, terhadap al-fahisha, orang yang berkata kotor, jorok, apalagi ya fahish itu apa ya? Jorok, kotor, cabul, porno, ya. Itu Allah tidak suka itu, ya. Al-badhi'ah, ya. Al-badhi'ah itu juga sama, ya. Perkataan yang kotor, cabul, ya. Ya, kasar, keras, ya. Ya, jadi intinya perkataan-perkataan yang buruk lah udah intinya, ya. Ya, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu memang kita harus betul-betul menjaga lisan kita, ya. Bisa menjaga mulut kita dari berkata yang tidak baik itu. Ya, baik itu tadi ya, al-fahisha maupun al-badhi'ah tadi itu. Ya, jadi itu dibenci Allah. Ya, makanya kita harus menjaga. Ya. Dan saya kira memang terkait dengan persoalan lisan ini kita semua paham, kita semua tahu betapa yang namanya lisan itu sangat penting di dalam kerangka keselamatan seseorang, ya. Ya. Ada pepatah yang menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu tergantung lisannya. Kalau lisannya baik, ya, insya Allah selamat. Tapi kalau lisannya kok ya iso diantemi wong tenan, gitu. Kira-kira begitulah. Ya, jadi sekali lagi Allah menyukai orang yang pemalu dan yang punya sifat hilm, dan membenci, ya, memurkai orang yang mulutnya itu kotor, keji, cabul, porno, ya, al-badhi, ya, dan juga sama itu antara al-fahish dan al-badhi itu kurang lebih sama. Ya, intinya ya perkataan yang buruk yang tidak baik. Nah, sebaliknya kita ini kan dituntut, ya, untuk berkata yang baik, qaulan ma'rufa, ya, untuk berkata yang lembut, ya, qaulan layyina, untuk berkata yang mulia, qaulan karima, ya, dan bentuk-bentuk perkataan yang lain yang semuanya indah, semuanya baik, ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu-ibu, ya, pembahasan mengenai bab al-hilm sudah selesai. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan bab-bab berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.